Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to the Insan Cendekia Boarding School Podcast. Oke, I'll be your host. Seperti yang kalian tahu ya guys, kalian kan sudah nonton berapa podcast ICBS nih ya. Host biasanya kan bukan saya nih. Jadi ini termasuk ini perdana saya menjadi host nih. Dan sebelum mulai mari kita perkenalan dulu. Nama saya Khalif Qoyim Abdallah. Saya sekarang berada di kelas 11-12 IPCB Komplek Global Putra. Oke, di kali pertama saya menjadi host ini guys, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Salah seorang santri ICBS yang menjadi delegasi Sumatera Barat dalam lomba Olimpiade Bahasa Arab di tingkat nasional. Dan alhamdulillah berhasil membawa pulang juara 3, membawa pulang medali perunggu. Wis, apa nggak hebat tuh guys, di tingkat nasional loh, tingkat nasional nih. Oke, untuk lebih dapat feel-nya boleh langsung perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Atarauf bin Al-Faras Siregar wa yuda'u bian. Ana min fasli tis'ah wa ana adrusu fi ICBS Global Putra. Ana ajlisu huna li atakallamu anil qissad. Oke, Bian ya. Bian. Boleh nggak diceritakan sedikit nih? Kan kemarin lombanya di Jakarta ya? Ya. Nih coba boleh nggak diceritakan sedikit tentang perlombaannya nih? Perlombaan Ana ya. Jadi perlombaan Ana ini dimulai dengan daftaran. Habis itu ada seleksinya, seleksi kabupaten, seleksi provinsi dan nasional. Oh, berarti cuma 3 aja seleksinya nih? Ya, tapi selain itu ada juga seleksi tahap awalnya, seleksi sekolah dan seleksi komplek. Oh, berarti dari ICBS sebelum seleksi kabupaten nih, Ya. berarti ada seleksi dari sekolahnya dulu, dari tingkat global ya? Ya. Baru tingkat kompleks semua ICBS. Iya. Boleh nggak diceritakan gimana? Tuh berarti Anta daftarnya tuh langsung ke ustazah di komplek global atau gimana? Jadi sebenarnya Ana ini awalnya kan kurang suka dengan bahasa Arab ini. Nggak suka ya? Iya. Tuh kenapa nih daftar lomba kalau nggak suka? Nah, jadi awalnya itu kawan Ana ngajak ikut lomba. Soalnya sebelumnya guru bahasa Arab ada ngumumin akan ada lomba OBA nanti katanya. Oh, berarti Anta kalau dari pribadinya nggak suka bahasa Arab nih ya? Sebenarnya kelas 7 tuh anak dari kelas 7 sama kelas 8 tuh nggak suka bahasa Arab. Berarti nggak suka bahasa Arab? Iya. Tapi karena diajak kawan ikut OBA. Iya, jadi karena dorongan kawan, dorongan lingkungan, akhirnya Ana ikut daftar. Berarti percaya diri aja lah daftar gitu. Daftar ikut. Itu berarti seleksinya gimana tuh? Seleksi ke sekolahnya? Nah, jadi kan sebelum ini kami mendaftar. Keesokannya itu kami disuruh kumpul di kelas untuk seleksi. Itu berapa orang tuh yang seleksi di globalnya? Masih global? Masih di global. Masih di global putra ya? Iya. Itu berapa orang tuh yang seleksi? Di global ini sekitar 17-an. Oh, berarti sekitar 17 orang gitu. Ya, 17 sampai 20 orang. Itu yang lulus berapa orang tuh? Yang diambil tuh 3 orang. Oh, berarti diambil dari 3 orang untuk ke tingkat seluruh ICBS ya? Ya. Tuh berarti yang seleksi di ICBS nih di mana? Seleksi ICBS-nya, seleksi komplek. Ya, seleksi kompleknya. Seleksi kompleknya itu kami bertiga nih diantar pakai mobil ICBS untuk pergi ke Lampasi seleksi. Oh, ke komplek Lampasi ya seleksinya. Itu di komplek Lampasi itu campur tuh, emang semua komplek di sana. Ya, jadi semua komplek tuh ngumpul di situ semua. Oh, berarti di sana seleksinya. Ya. Itu sekitaran berapa orang tuh? Rame pokoknya. Jadi dia sekitaran 50 orang lebih. 50 orang lebih? Ya. Berarti emang rame ya. Itu yang lolos berapa tuh? Yang diambil berapa di CBS? Nah, kalau untuk masuk kabupaten tuh yang diambil 3. Oh, berarti cuma 3 orang? Iya. Dari rame pokoknya tuh diambil 3 orang aja? 3 orang aja. Ke tingkat kabupaten? Kabupaten. Oh, itu berarti CBS mengirim 3 orang ke tingkat kabupaten nih di OBA. Iya. Itu berarti kabupatennya di mana seleksinya? Seleksi kabupaten itu di Global Putri, di labor komputer. Oh, berarti masih online? Ya. Jadi yang lulus untuk masuk ke kabupaten ini sebenarnya kami bertiga ini lulus semua yang dari Global Putra. Orang-orangnya itu ada Ana,
Mahir Hatta, dan Khalif. Khalif abang. Beda. Oh, Khalif Konanta ya. Iya. Terus? Jadi kami bertiga ini latihan pagi sama malam. Pagi sama malam aja? Iya, Oh, berarti masih pagi sama malam ya. iya. Latihan tuh. Berarti itu latihannya di mana tuh? Latihannya itu di gedung kaca kalau pagi dan siangnya. Tapi kalau malamnya latihan di rumah pimpinannya langsung. Karena yang ngajarin tuh pimpinannya sama istri pimpinannya. Oh, berarti habis dikasih tahu lulus di tingkat ICBS, kalian akan dikirim ke kabupaten. Berarti langsung pelatihan pagi sama malam oleh pimpinan langsung ya? Iya, Sama Ustadz Khairuddin. iya. Itu pelatihannya tuh berapa lama tuh? Pelatihannya itu ada sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, pagi sama malam. Ya, Baru seleksi online seleksi online di Global Putri. di Global Putri. Iya. Berarti habis tuh pengumumannya kapan nih? Nah, pengumumannya itu, jadi kami ini kan lombanya Sabtu jam 9.30. Habis itu langsung, sebenarnya itu dia langsung keluar nilainya. Jadi habis ngerjain soal tuh pas di submit ada nilainya di situ. Oh, berapa nih nilai Bian nih? Masih 84 awalnya. 84. Ya, Berarti masih masuk lah kan? masuk. Ada nggak nengok-nengok yang lain? Ada nggak berapa kira-kira nilainya? Berarti nggak ada nengok-nengok yang lain. Berarti emang Soalnya ya ada kamera situ. oh, berarti emang nengok diri sendiri aja cuman 84. Ah, ya udah ada 84. Iya. Tuh langsung balik lagi ke Global Putra. Itu yang diomen yang lulusnya berapa orang tuh? Yang diomen yang lulus itu kapan tuh? Yang diomin lulusnya itu besoknya. Oh, berarti besoknya langsung nih diomen. Yang ini lulus gitu. Ya, siapa aja yang masuk ke provinsi. Nah, jadi yang diambil untuk masuk provinsi ini kami kan bertiga tadi. Bertiga ini yang diambil cuma 2. Oh, berarti dari Khalif, Mahir sama Bian Ya, yang lulus cuma 2 orang nih. ya. Siapa aja tuh yang lulus? Yang lulus Ana sama Mahir. Berarti yang nggak lulus Khalif ya? Ya, Berarti Khalif nggak lulus. Bukan Khalif abang kan? Bukan Khalif abang, beda. Tuh, berarti lulus ke kabupaten, kalian berdua di kabupaten. ya. Itu gimana tuh seleksi kabupatennya? Seleksi kabupatennya itu lumayan susah lah, tapi yang anak pelajarin ada di situ. Oh, berarti semua yang udah dipelajari. Berarti udah belajar semua ya? Ya, Itu persiapan dari ke kabupatennya apa nih? persiapannya belajar sama ya itulah belajar aja. Oh, berarti cuma pembelajaran dari Ustadz Khairuddin aja ya? Sama fasilitas dari sekolah. Dari sekolah. Berarti lulus di kabupaten, lulus berdua. Iya, Langsung ke tingkat provinsi. iya. Tingkat provinsi, dari jarak dari kabupaten ke provinsinya berapa lama nih? Pelatihannya ada 2 minggu kurang lebih. Dari kabupaten ke provinsi sekitaran 2 minggu. Iya, Oh, berarti 2 minggu tuh full belajar atau gimana? full belajar. Mau full belajar pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, Soalnya siang, sorenya malam. istirahat. Oh, berarti masih dikasih istirahat ya? Iya, Berarti masih istirahat. Berarti pagi, siang, malam. Itu masih di rumah pimpinan juga belajarnya. kalau pagi siang itu di gedung kaca di Global Putri. Oh, berarti nggak belajar ya? Enggak. Jadi kami diizinkan nggak ikut PBM. Oh, berarti emang khusus untuk lomba ya? Ya, khusus. Mempersiapkan lomba. Terus? Habis itu kami ini pergi sehabis latihan untuk provinsi ini kami pergi ke Padang. Oh, berarti seleksi provinsinya di Padang langsung? Ya, pusatnya di Padang, tepatnya di Mandua Padang. Oh, di Mandua Padang. Ya, Tuh, berarti kalian dikumpulkan di satu kelas atau di aula gitu atau gimana? dia dikumpulin di berbagai kelas, tapi Ana dapat di kelas yang ujung gitulah. Jadi sebenarnya OBA ini gini sistemnya, dia ada sekitar 8 kategori. 4 kategori pertama itu SMA, 4 kategori setelahnya itu untuk SMP. Kenapa dia dibedain? Karena tiap sekolah itu kan beda-beda pelajaran bahasa Arabnya. Oh, berarti ada pula perbedaannya nih. Apa itu pembagiannya? Jadi misalnya swasta ini lebih susah, yang boarding school lebih susah gitu, yang negeri lebih gampang. Oh, berarti beda-bedain ya lombanya. Ya soalnya beda-beda gitu. Oh, berarti boarding school disusahin gitu, yang pondok-pondok nih. Ya yang pondok-pondok yang bahasa Arabnya kuat lah. Ya emang basicnya bahasa Arab. Ya, Itu berarti emang agak dikasih lebih susah soalnya ya. Yang negeri agak dimudahin. karena mereka dikit belajar bahasa Arabnya. Itu tadi berapa pembagian kelasnya? 8 kategori, jadi 4 SMA, 4 SMP. Oh, berarti 4 SMA, 4 SMP. Iya. Itu ada nggak kesan menarik waktu di provinsi ini, waktu di Padang? Waktu di provinsi ini kesan menariknya, Ana nggak nyangka awalnya kenapa bisa sampai sini. Padahal awalnya cuman iseng.
Ya, jadi cuman iseng aja. Iya, Oh ya, jadi cuman dari dorongan kawan tadi ya. kawan. Oh ya, ini dapat feel-nya di mana nih? Kepengennya, emang kepengen dari hati nih. Di mana? Mulai tertarik itu waktu udah diumumin lolos masuk provinsi. Oh, berarti waktu di kabupaten tadi ya? Iya. Waktu lulus provinsi baru dapat feel-nya, baru serius. Ya, soalnya kan sebelumnya masih di tingkat bawah, masih di sekolah, masih di komplek. Rupanya pas kabupatennya dapat, alhamdulillah juara 2. Oh, berarti awalnya nggak ngarap gitu ya, masih nggak ngarap. Ya, Tuh lulus kabupaten baru serius. iya. Oh, jadi di Padang nih udah belajar nih. Emang udah yakin nih? Yakin nggak? Waktu di Padang tuh, abis itu kan untuk seleksi masuk ke nasional ya kan. Ya. Jadi awalnya sama nggak ngarep juga, masih kayak serius lah, serius tapi nggak terlalu ngarep kali masuk nasional. Oh, berarti udah serius ya, tapi kayak lawannya susah nih kayaknya, susah nih dapatnya nasional juga. Soalnya dia di satu provinsi Sumatera Barat nih kumpul di situ yang ikut lombanya. Iya, semua provinsi Sumatera Barat. Ya dari berbagai sekolah. Oh, dari Mentawai ada juga nggak? Mentawai. Mentawai kurang tahu, kayaknya ada. Oh, berarti emang semua Sumatera Barat ngumpul di Padang, di Mandua Padang tuh. Iya. Dia ada banyak di sana kelasnya. Jadi per kelas itu dibagi untuk tiap kategori. Oh, itu seleksinya berapa jam tuh? Seleksinya itu sekitar 75 soal, waktunya 90 menit. 75 soal, waktunya 90 menit. Bentar juga ya. Iya. Itu apa tuh waktu ngerjain tuh emang deg-degan atau udah biasa aja gitu? Memang deg-degan sih awalnya. Berarti tapi udah terbiasa ya lama-lama ya kan? Ya lama-lama terbiasa. Itu keluar hasilnya kapan nih? Sama kayak sebelumnya, dia nilainya langsung muncul di situ. Oh, berarti udah submit langsung keluar nilainya. Iya, Itu berapa dapat nilai Bian nih? 85. 85. Ada penambahan ya? Iya. Sebelumnya 84, sekarang 85. Ada kemajuan. Iya. Itu ada nggak nengok yang lain berapa nilainya gitu? Soalnya kayak kalau sebelumnya kan pengawasnya itu kamera. Secara online dia pengawasannya. Oh, Kalau berarti ini, emang dari kamera gitu? iya. Oh. Jadi kalau yang ini dia offline. Jadi pengawasnya itu keliling di kelas itu. Juara berapa nih dari di tingkat provinsi? Nah, kalau yang provinsi ini alhamdulillah ada peningkatan. Jadi dari nilai yang 85 tuh Ana dapat juara 1. Juara 1? Iya. Berarti nilai 85 juara 1 sesumbar ya? Iya. Oh, keren juga Anta nih berarti. Tapi Keren lah ya kan? yang mahir ini dia dapat juara 3. Yang Mahir Hatta nih. Iya. Mahir Hatta juara 3. Berapa tuh nilainya? Nilainya 84 kurang lebih. 84. Iya. Beda 1 ya. Beda 1, turunnya 2 tingkat. Oh, berarti beda 1 turunnya 2 tingkat. Berarti nomor 2 mungkin 84,5 ya nilainya. Iya. Berarti habis langsung dari provinsi ini langsung jarak ke itu ke nasional lagi ya kan? Iya. Jarak ke nasionalnya berapa lama nih? Kalau untuk ke nasional kan yang masuk ke nasional tuh yang diambil cuman juara 1 sama juara 2. Ya. Jadi yang mahir Hatta tadi ini sayangnya dia nggak dapat. Oh, berarti Mahir nih gara-gara juara 3 nih. Iya. Jadi dia nggak kepilih untuk ke nasional. Iya. Berarti cuman Anta sama. Sama satu lagi tuh dari Padang, dia sekolah lain. Oh, berarti delegasi Sumbar cuma 2 orang aja. Iya. Se-Sumatera Barat ngumpul di Padang, yang tembus cuma Anta berdua aja. Iya. Wih, keren banget ya. Tuh dari jarak ke provinsi ke nasionalnya berapa hari? Ada sekitar 3 minggu kurang lebih. Yang di Jakartanya gimana nih lombanya? Yang di Jakarta ini Ana lomba itu kan kami di sana 4 hari. Ah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu ini cuman jadwal terbangnya aja. Jadi kami dari Payakumbuh ke Padang baru ke Jakarta. hari Rabu datang. Itu Rabu tuh nginap di mana tuh? Nginap di Jakarta, tepatnya di Asrama Haji Pondok Gede. Oh, Asrama Haji Pondok Gede. Ya, Itu seleksinya di mana? seleksinya di situ juga, ada gedungnya, gedung Forum MGMP. Oh, berarti di Asrama Haji itu juga masih di lingkungan Asrama Haji. Masih di lingkungannya. Oh, itu berarti kan hari Kamis pembukaan nih. Ya, Hari Jumatnya baru Olimpiade. ya. Itu gimana sih Olimpiadenya? Jadi lombanya ini kayak sebelumnya juga, tapi kami di semuanya itu dikumpulin di aula. Di aula ini kami megang perangkat masing-masing. Itu perasaannya waktu nasional apa nih? Deg-degan atau udah biasa nih dari provinsi? Awalnya memang sama kayak sebelumnya, deg-degan juga, nggak yakin bakal dapat juara gitu kan. Soalnya
pesertanya itu rame banyak kali. Waktu diumumin nih, rupanya juara 3. Apa sih perasaannya? Waktu juara 3 awalnya gak nyangka gitu, tapi udah sebenarnya dari awal tuh udah mikir juga kayaknya ini bakal dapat juara 3. Soalnya nilainya tuh naik tapi nggak terlalu banyak sih. Soalnya emang udah belajar juga ya Udah kan? belajar Emang juga. udah belajar intensif juga. Itu kenapa sih? Kenapa feelnya juara 3? Kenapa nggak juara 1? Karena nilainya cuma naik sedikit. Kenapa yakinnya cuma naik sedikit ya? Kan udah belajar nih. Karena jadi ya pesertanya itu kan rame, banyak dari berbagai provinsi gitu kan. Berarti emang awalnya tuh emang feelnya kan juara 3 nih. Waktu dapat juara 3 tuh itu gimana tuh perasaannya? Senang kali, euforia atau gimana? Rasanya ya senang rasanya, kayak udah sejauh ini kan inilah yang paling maksimal gitu kan rasanya. Kayak nggak nyangka kan? Ya tapi walaupun belum dapat juara 1 atau 2, tapi setidaknya udah dapat yang juara 3. Kan nih waktu pelatihannya nih, ada nggak triknya gitu, trik belajar bahasa Arabnya atau gimana sih cara biar menang OBA nih? Kalau menurut Ana sendiri, kalau untuk bisa belajar seperti bahasa itu cukup niat, usaha, sama tekun aja. Oh berarti kalau udah niat Usaha, sama tekun, ya. nih gimana? Maksud usahanya gimana nih usahanya? Usahanya itu bisa ngafal kosakata, dipraktekin, habis itu sering mendengar juga. Soalnya itu yang penting. Mendengar sama praktek. Ya berarti yang penting untuk belajar bahasa Arab nih mendengar sama praktek aja nih. Iya, sama kosakata. Berarti perbanyak kosakata kalau mau belajar bahasa Arab nih. Iya. Kalau trik biar menang OBA nih, trik untuk misalnya kalau ada kawan kita mau teman-teman nih yang mau ikut OBA juga, apa sih trik and triknya? Nah, trik dari Ana sendiri kalau mau menang lomba-lomba bahasa kayak gini, sering-sering aja nonton, sering-sering belajar kosakata sama tata bahasa. Oh berarti cuman belajar tata bahasa kayak nahu soroh gitu ya? Ya, Berarti itu aja cuman triknya, nggak ada trik lain gitu. kalau oba ini soalnya itu nggak terlalu spesifik, nggak kayak nahu sorof yang panjang. Jadi dia umum, dia kayak bahasa Indonesia yang diarabkan gitu aja. Oh, karena kayaknya waktu kita udah mau habis juga nih ya. Ya. Ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah? Pesan dan kesan dari Ana untuk teman di rumah. Ya, untuk gimana sih caranya biar kalau ada yang mau ikut OBA nih, apa pesannya untuk teman-teman yang mau ikut OBA juga? Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin juara, intinya ada 3 kunci aja yang kita pegang untuk bisa juara, yaitu niat, usaha, sama istiqomah. Oh, Insya Allah kita bakal menang. berarti 3 kunci itu aja ya. Iya, Niat, usaha, usaha, istiqomah. istiqomah. Kalau mau menang nih ya. Iya, Oke, jadi teman-teman di rumah yang mau juara juga harus ada niat. Apa tadi? usaha. Usaha sama istiqomah. Cukup sekian saja bincang-bincang kita kali ini ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.